untuk Bane, dia bisa menangin match up, tapi kalau misalkan by farming level kayaknya agak-agak susah tuh, karena Bane kan bukan tipikal hero yang punya dash ya. Ya. Dia punyanya movement speed tambahan, tapi movement speed Roger tambahan. ini ngedidai assassin sebenarnya dengan pick Roger. Nah kan, Cloud Winatanya keluar. Kavinata. Dan kayaknya aku jarang melihat hero support yang ingin dibawakan oleh dua tim ini. Apakah emang karena mereka tipikal yang mainnya agresif dengan tanpa ngebawa hero support, atau emang belum cocok aja dengan komposisinya? Kalau dari Fnatic Onyx ya, Heeh. kayaknya emang mungkin malah nurunin agresivitas dari Keyboy nggak sih Nevin? Kalau misalkan Keyboynya dikasih hero healer, jadi kayaknya better emang mereka bermain dengan gameplay standar. Kecuali mungkin Kairinya ngebawain tank jungle, itu mungkin possible sih kalau menurutku. Kalau misalkan Kairinya bawain fighter jungle, even itu kayak misalkan alpha, ya menurutku hero healer kayaknya boleh di-delete aja sih, nggak perlu kayak langsung diamankan untuk Keyboy. Yap, dan sekarang juga untuk Sarsnya udah mendapatkan Valentina yang dimana ini juga positioningnya akan jauh lebih fleksibel lagi. Tidak Ya. seperti tadi game yang pertama ya. Ada Terizla dan Vexana juga. Hero yang aku bisa bilang powerful sih Vexana di early game. Karena clearing powernya itu. Tapi dengan head to head ke arah Valentina, kayaknya udah ada dua ultimate sih yang bisa langsung di-secure dengan IMU-nya nanti. Ya, penalty zone dan juga Eternal Guard. Ini tinggal pilihan hero untuk Kairi sih harusnya bisa sih. Karena MP The King juga kan belum muncul nih untuk pemilihan hero-nya. Julian kah mau langsung di sini? Atau Hayabusa, tapi oh enggak, Grok. Mereka mau ambil hero yang bisa mirroring juga. Dan mungkin mikirnya nanti kalau misalkan ada Tigreal yang bisa dibawakan, mereka bisa tempel pakai Grok gitu loh. Jadi kemungkinan besar Tigrealnya akan dilepaskan. Tapi kayaknya bakal nge-ban hero-hero yang punya sisi covernya yang cukup power kayak Minotaur. Aku lebih setuju kalau Minotaurnya di-ban sih. Pokoknya bisa nge-cancel Cloud di sini. Oh iya, karena mereka punya Cloud dan ada combo antara Minotaur dan Vexana, bahkan adanya Terizla ini trampolin buatan. Iya. Bisa dibikin di dalam Land of Dawn dan Yuzong. Ini berapa banyak trampolin ya kalau itu nanti gak dihilangin gitu. Banyak ya, Bakal 3. banyak banget Terizla. Semi-semi trampolin juga tuh. Sana Eternal Guard-nya iya juga. Oke. Cuma dengan adanya Grok kayak begini loh, Prof. Mereka kan berarti harus menahan juga ya. Mereka harus menahan atau mereka harus memirroring gitu. Lebih bagusnya kalau menurut lo yang mana? Kayaknya mereka bakal nahan pakai barrier deh di menit 9 untuk minion lajunya yang pertama. Karena kita tahu kan kalau misalkan Grok di level 1 ambil barrier, Ya. dia emang nggak bisa agresif, tapi dia Oke. bisa nutup-nutupin jalan gitu loh. Dan itu Iya. yang mungkin akan menjadi poin plus bagi Fnatic Onyx, dan Siusun harus farming agak ke depan, dan itu sangat berisiko sekali untuk di ganking. Mungkin gameplay itu sih yang bakal dibawain. Setelah adanya Yuzong, sisi XP juga sebenarnya masih banyak ya. Bahkan tadi kayak Arlot yang sempat diamankan pun masih terbuka, tapi Nolan, hero assassin yang kembali lagi akan ditutup. Apakah akan ada potensi Hayabusa? Hayabusa ya. Gak tau kenapa, mungkin XP lanernya dulu sih. Ini last picknya mungkin Fnatic Onyx bakal langsung menuju ke Assassin, tapi untuk Kairi. Yang penting sekarang hero untuk XP lanernya terlebih dahulu. Mereka kalau misalkan ngomongin soal Xborg juga sebenarnya punya resiko tinggi, karena mereka belum tahu juga nih apa yang bakal dibawain sama MP The King. Bisa jadi tiba-tiba ternyata MP The King malah bawain Roger Jungler kan. Jadi Xborgnya ya susah-susah juga buat nangkap Roger. Ujung-ujungnya lagi-lagi mereka tetap harus nungguin hero apa yang bakal dibawakan oleh Siusun, terutama untuk junglernya, pemegang Retribution-nya. Dan Arlot ternyata. Again. Arlot lagi untuk bisa mengendalikan dengan sisi yang dia milikin. Dan dua hero terakhir menjadi tanda tanya yang emang udah akan langsung mereka jawab nih, Bro. Satu. Kayaknya Rogernya jungler sih kalau kayak gini. Harus jangan. Biar lebih aman aja. Ya karena kan mereka belum tahu Goldnya kan berarti last picknya. match. Goldnya Mau ditaruh match juga. oh Kari. Iya kan? Roger jungler, Kari late game. Oke. Oh mereka ambil Kari karena takutnya mereka tuh tidak akan preventif dulu nih. Kali aja last picknya ke arah Fredrin atau Baxia. Oh. Jadi mau nggak mau mereka ngedinai hero-hero tank jungle-nya nanti, ya kan? Dengan adanya Kari, dengan power spike yang begitu meledak. Tinggal satu hero lagi nih, harusnya hero-hero tanky juga. Either way ke Dan Kaja. mereka lah yang mengutamakan metode pick off, Waduh. Prof. Dimana tadi kita berbincang sok atau ayo. Iya padahal last Pick off-nya. picknya ya, last picknya Onyx tadi ya, karena mereka punya ide. Tapi mungkin mereka kurang durability. Nah lagi-lagi
Dengan adanya Terisla udah cukup berarti ya jadi badan satu di depan, sisanya Kaja dan juga Kari yang akan mengerjakan tugasnya. Sehingga di sini lagi-lagi Fnatic Onyx dipaksa untuk kalau lu main tank jungle, nah kita udah punya jawabannya nih. Iya. Tindakan preventifnya oke banget berarti. Ya ini gameplay nih yang bakal berubah, bisa dibilang sampai 180 derajat ya buat temen-temen dari Season. Mereka ngebawain satu hal yang berbeda dibandingkan dengan game sebelumnya, tapi di Fnatic Onyx mereka juga harus memberikan kejutan dengan last pick kali ini. Kalau emang mereka mau main damage lagi di awal-awal, mereka yang mengamankan 2 menit pertama, mereka yang mengamankan Ya kan, turtle, dan Baxia ternyata Baxia loh. Oke. Mau main badan lagi. Ya pokoknya semenjak dia pick ke arah Arlot yang menandakan bahwa ini akan ada typical hero yang bikin combo lagi ya antara Fredrin atau Baxia pokoknya. Tank jungle pasti bakal dipick sama Fnatic Onyx, makanya mereka ngedeny pakai Kari yang secara nggak langsung. Kari dan juga Rogernya ini adalah jawaban atas Baxia. Tapi lagi-lagi apakah agresivitas bisa menjadi jawaban? 5 menit awal akan menjadi penentu. Oke, ini dia untuk satu misi MSC yang akan kita kawal bersama dan kita akan temani langkah dari Fnatic Onyx bersama Ranger Remas dan juga Lim Kochel. Thank you so much untuk Devin, Pak Pulung dan Profesor KB dan seluruh sobat Mobile Legends di Indonesia. Aku Ranger Mas dan juga partner saya Lim Kochel. Kita akan siap, kita akan berdoa bersama-sama untuk Fnatic Onyx setidaknya minimal untuk menyamakan dulu kedudukan, untuk membawa ke keadaan yang lebih baik untuk mereka. So tanpa berlama-lama ini dia Group Stage MSC 2024. Seperti hashtag kita J, satu misi MSC. Ini yang harus selalu dikumandangkan juga oleh teman-teman yang lagi nonton di rumah, mungkin para pendukung dari tim manapun, karena kali ini tersisa satu saja tim perwakilan dari Indonesia. Jadi apapun jersey kalian, bergabung dulu untuk saat ini. Kita dukung dulu satu-satunya perwakilan dari Indonesia yang tersisa. Oke, tapi di balik sana para pasukan dari tim Fnatic Onyx mereka coba untuk meng-catch up juga cepat farming yang dimiliki dari Roger. Dan bahkan dari Keyboy, dia kali ini nggak terlalu nakal. Dia lebih memilih untuk aware, ngejagain Sans dan ngejagain jungle Kairi supaya tidak di-invite. Lebih ke screening doang ya. Dia nggak bukain vision dan menggagalkan rotasi dari teman-teman Siusun juga. Tapi untuk pertahanan dari Little Wanderer yang memang harus di team fight juga, harus dikontes juga. Setidaknya kita melihat ada satu hero asuransi yang pasti dari cewek dengan cloud-nya. Oke, tapi yang dimana last hitnya ternyata sayang sekali Soul yang berhasil mendapatkan satu gold buff dari bottom lane. Tapi udah mencoba untuk ditutup, mencoba untuk di-freeze dari Soul. Ini menjadi sebuah kesempatan juga, dimana dari Box the King akan bisa zoning out seorang cewek. Dan kalau misalnya udah mainin di level 4, ini malam menurut aku ngeliat cewek yang punya power benar-benar diejam-ejam untuk saat ini. Ya, tapi jangan lupakan juga, tadi kita sempat ngobrol pas lagi draft juga kan. Ini hal yang sangat membingungkan untuk Kairi. Dia pick assassin salah karena di awal ditabrak susah gitu Tank kan. juga salah. Pick tank jungle juga ada Kari. Jadi ya sebenarnya terbilang ya susah juga, tapi top lane. Tapi top lane akan coba dipaksa di depan sana dengan ada Flicker yang coba dipancing oleh Sorry I'm Felix. Tapi nampaknya Ludwig save the day for this time. Dengan first blood di tangan dari seorang Ludwig, tapi dia pun harus tumbang. Tapi setidaknya at least satu point kill plus Flicker tidak akan ada di saat perebutan turtle antara Kairi dan juga MP the King. Yes, sprint tapi dari cewek mau nggak mau harus dikeluarkan juga. Dia tadi mati langkah sih bisa dibilang, nggak ada BMI juga. Tapi ya seperti yang tadi Oji udah bilang kan, turtle-nya ini bakal enak sebenarnya untuk Fnatic Onyx tanpa adanya source yang lebih penting tadi dari Sorian Felix. Udah mulai di setup juga dan agresivitas dari Keyboy ini loh yang gue suka banget. Dan ini memang Keyboy membutuhkan ini, tapi dengan timing yang berbeda. Tapi di lepasan dari Foxy the King, mereka berhasil menghilangkan power dari Watches yang dimiliki dari seorang Keyboy. Tapi saat di sana dia udah punya Devin Judgment. Iya, bisa nge-pick off lagi. Siapa yang akan dihukum sama Sans akibat kekalahan mereka di game yang pertama. Iya, mungkin bisa bawa ke arah gold lane ya. Tapi bawa Keyboy juga karena damage-nya agak sedikit kurang Ji sebenarnya. Betul. Kalau ngomongin Belum Valentina cukup. doang. Di awal ya, belum cukup betul karena Belum nantinya akan cukup seharusnya. Oke, tapi nampaknya Sans memilih untuk menuju ke pelangsan Box the King yang tidak memiliki flicker akan coba dipantai para pasukan dari tim Fnatic. Mereka terkena Eternal Cut. Mereka langsung menutup dan defense dari MP the King kali ini. Bakal coba untuk bisa mendapatkan Kairi. Dan para pasukan dari tim Fnatic gak bisa menyelamatkannya kembali. Karena Keyboy udah mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Karena kalau Keyboy tidak menyelamatkan dirinya, pasif dari MP the King nyala itu akan lebih berbahaya untuk cewek. Iya, akan ngejar ke target selanjutnya gitu kan. Oke.
2 poin kill yang bisa diamankan ya untuk Fnatic Onyx dan 2 untuk Siusun. Sebenarnya ya memang ada sedikit perbedaan tapi Blazing Blade cewek. Solo pick up from Calvin Winata dari bottom lane. Atau nowhere, Calvin Winata 1 versus 3 dia tetap bisa berhasil mendapatkan 1 poin kill. Sebuah momentum yang sangat mahal. Tapi Final Slash fokus ke arah Ambi the King karena Sun sudah menuju ke arah top lane. Fokus dengan damage yang diberikan, Kyrie is coming. Dengan ada Sorian Felix tidak memiliki flicker sampai 7 detik. Itu punya adalah chance yang dimiliki Fnatic. Iya. Tapi sekarang sudah mulai tergerak ya. Cukup kaget dari cewek 1 melawan 3. Solo kill bisa diamankan tadi Gila, tanpa berani tumbang. banget, Bos. Maksudnya tanpa tumbang. Jika kalau tuker oke lah, biasa ditabrak tarotnya. Tapi kalau ini enggak. tanpa tumbang, Bos. Makanya wow, 1 buah gerakan yang sangat baik ya. Ini membuat akhirnya momentumnya jadi pindah ke Fnatic Onyx. Walaupun goldnya juga nggak berbeda jauh ya. Sama lah bisa dibilang dari poin goldnya. Oke, aku mencoba untuk melihat di mana cewek kali ini agak sedikit terpressure. Langsung Blazing Duet mau tidak mau harus dikeluarkan untuk membalaskan kembali damage yang diberikan oleh Smoke. Tapi ini masih ada Phantom Mirror yang masih pasif yang menyala. Keyboy, one last hit gagal untuk bisa mendapatkan soul karena tidak ada flicker di tangan Keyboy. Tapi mau tidak mau Keyboy harus bisa menyelesaikan tugasnya. Karena kalau tidak, ini akan menjadi pilihan yang sangat berat untuk Sals bisa bertahan hidup. Dan betul sekali, Sals di depan sana tanpa ada banyak Keyboy. Dia bakal loot versus everybody mencoba untuk menyelamatkan Kyrie. Dengan final slash-nya mencoba untuk 1 versus 3. Dan finally, Kyrie kali ini harus ditumbangkan oleh Ambi the King. The best yang bisa dilakukan. Tapi nampaknya Ludwig mencoba untuk melakukan outplay. One last hit, Ambi the King is coming. Lihat, dari Ludwig dia nggak mau untuk bisa membawa Ambi the King bisa dapetin pasifnya. Dari posisi seperti ini, udah berat banget Fnatic Onyx ketika Keyboy wild charge-nya itu tidak di tangan dia. Oke, tapi Sans datang sendirian. Turtle? Oh, no way. Nggak bisa. Mereka tidak bisa menyelamatkan ya, karena ini kondisi yang berbeda. Dan ini replaynya Lip. Oke, ini mungkin teamfight yang terlalu dipaksakan ya, dimana Kyrie yang udah nahan banyak banget damage di bagian depan. Untungnya tadi 1 buah lava golem ya, yang bisa diamankan juga dari 1 buah jungle tadi. Itu bikin darahnya sedikit nge-boosting dari Kyrie. Cuma masalahnya ya tetap nggak bisa karena dikeroyok rame-rame tadi. Benar-benar nggak bisa bergerak, dan karena teamfight tadi dan Frost Turtle yang diamankan juga oleh Siusun, goldnya sekarang bergerak ke arah Siusun walaupun memang nggak jauh-jauh banget. Iya, tapi Mereka yang aku harus suka, recover sih. ada satu yang aku suka lihat. Lihat dari semua, kontrol mapnya masih dipegang sama Fnatic. Itu yang the best thing yang bisa kita lakukan. Dari ketinggalan gold 1000, dari ketinggalan 2 poin, mereka masih megang kontrol map, beda sama game sebelum ini. Iya. Kelihatan sih kalau memang di rivernya aja deh, nggak usah jauh-jauh. Di rivernya aja ini dipegang sama Onyx, atasnya dipegang, bawahnya dipegang. Cuma ya informasi juga dapat nih dari Siusun. Dia berani banget MP the King jungle-nya loh, Ji. Yang show. Iya, yang udah baru jadi Windtalker gitu kan. Iya, dia show juga loh di arah top lane. Makanya ini gerak buat si dahsyat banget emang. Dengan kondisi seperti ini kayaknya kita harus melihat kalau misalnya Lutfi ini juga harus mundurkan belakang, dan bahkan lihat Ambi the King di depan sana mencoba untuk melakukan teamfight dari Keyboy akan menjadi bulan-bulanan warga. Lihat Keyboy nggak dikasih gerak sama sekali. Mereka mencoba untuk makan Keyboy. Itu iya, spesialis dari Siusun, makan depannya, makan siapapun yang muncul, dan bahkan dari Boxy the King sekalipun dia nggak segan-segan untuk keluarin defense judgment-nya. Lihat cewek di ada bottom lane, untuk 1 lawan 3 mereka nggak cukup untuk dapetin cewek, mereka butuh 1 lawan 4. Iya, mereka bawa sebanyak-banyaknya untuk bisa ngambil kill ke arah cewek. Tapi ya memang tujuan utamanya bukan kill sebenarnya, Ji. Objektif dulu. Objektif dulu, abis itu kill is a bonus. Iya. Reset kembali. Gold dipegang memang oleh Siusun, terpaut 1000 gold. Bukan hal yang terlalu buruk sebenarnya, masih bisa dikejar juga Fnatic Onyx. Mereka harus cepet-cepet nih menemukan cahaya untuk bisa ngebalikin keadaan dan pegang temponya. Lihat, dia udah memberikan perintah kepada Lutfi untuk bisa menutup ke seorang Ambi the King. Dan finally shut down di tangan dari seorang Lutfi. Lutfi save the day for this time. Meninggalkan power of retribution. Meninggalkan juga power dari tim Fnatic untuk bisa mendapatkan 2 turtle. Setidaknya membuat Calvin Winata di arah bottom lane punya power yang sangat lebih. Lihat Keyboy standby on position, mencoba untuk menjaga para pasukan dari tim Siusun untuk tidak bisa masuk ke dalam, dan ternyata pasukan dari Siusun mereka sadar akan hal tersebut dan mereka memilih untuk tidak mau maju. Ya, mereka kalah jumlah juga dan mereka coba pressure ke arah mid lane. Inilah yang dilakukan oleh Fnatic Onyx. Dan lihat fokus dari Watchers berhasil mendapatkan bersama dengan David Dutch berdesat. Boxy the King gak ada power untuk kali ini teamfight mereka dengan Final Slash 1 persatu. Dia bisa diberikan dari Fnatic Onyx, membuat tim dari Siusun mereka cukup lumpuh karena Boxy the King adalah salah satu hero penentu momentum dari Siusun. Ya, mereka
mulai pegang temponya. Fnatic Onyx kali ini membalikan keadaan dengan Divine Judgment curian dari Suns. Mereka dapetin satu buah pick over terbaik dari Siusun, yaitu Kaja. Boxy the King yang hilang ini menjadi momentum awal untuk ngebuka juga, namun masih bisa bertahan juga dari outer turret di bagian mid lane, masih belum bisa dihancurkan. Jujur, tadi momentum selain dari Divine Judgment dan Walchaski Boy, Lutfi. Karena Lutfi yang nge-cancel following up damage dari Siusun tadi dengan Final Slash-nya. Oke, tapi ada kabar baik Ji, cewek selesai di 3 item ya. Oke, itu dia. Powernya udah siap. Dan bahkan dari Calvin Winata atau Cloud Winata, kali ini dia bisa langsung dive in ke arah sekalipun. Tapi yang pasti satu, jangan sampai dia terkena sedikit saja damage yang diberikan oleh Ra. Kalau enggak, dia oleng, dia nggak pakai Purify, dia nggak punya chance untuk bisa masuk ke backline dari Siusun. Ya, olengnya sih sebenarnya ya udahlah oleng Ji, masih Blazing Duet. Ngerinya kalau kena Divine Judgment. Ya, Itu langsung stop dan selesai. masalahnya menurut aku, Boxy the King dia yang lebih proaktif sekali ini. Oke. Dia akan lebih proaktif tuh, lihat Konsil Gaming terlihat tadi menjadi menunjukkan seorang Kibo. Wajah sedikit begitu saja. Mereka berhasil memakan Kibo dengan seluruh banyak source skill yang mereka miliki. Dan Fnatic Onyx kalau mereka mampu untuk bisa membalikan kembali keadaan dengan adanya Cloud Winata. Tapi sayang sekali Cloud Winata terlalu jauh. Tapi at least mid lane mereka bisa ditahan. Terima kasih untuk Suns yang bisa clear wave dari wave minion tadi di bagian mid lane. Nggak bisa dipush lagi, masih bisa bertahan dari outer. Dan cewek diam-diam dia dapetin top lane. Tadi aku sebut kenapa dia lebih proaktif, karena aku lihat Boxy the King dia tahu dia punya power. Dia lagi menang kondisinya, Lin. Jadi dia akan bermain proaktif. Bukan kondisi dia nungguin Cloud masuk. Nah, mungkin ketika Fnatic Onyx bisa balikin keadaan di Lord pertama ini, dia akan berubah gameplaynya. Oke, gold udah mulai dibalikin sih sebenarnya Ji. Ya. 1000 condong ke arah Fnatic Onyx. Lebih. Ya, 1000 gold lebih. Dan mereka menggunakan jungle tag. Berarti mereka berani untuk setup ke arah objektif netral kayak Lord sekarang yang udah mulai ditarik. Tapi ketika Boxy the King tidak memiliki konsil dan juga flicker, ini membuat Fnatic Onyx harusnya agak lebih tenang. Terlebih ke arah Cloud Winata, dia bisa menjaga positioningnya. Tapi yang satu yang cukup mahal adalah Lutfi. Udah mencoba untuk menuju ke arah seorang Sorian Felix. Mencoba dimakan. Flicker for defensive. Berhasil mendapatkan satu bomb kill. The Water from K-Boy. Berhasil mendapatkan dua. Soul tertinggal di belakang sana. Seorang diri tarik pada Mani. Dapatkan Sun. Memberikan pressure yang sangat besar. Tidak bisa menyelamatkan Sun. Tetapi di penjarahan membuat Sun harus tumbang di depan sana. Bahkan melewati tembok yang K-Boy buat. Tidak ada jalan untuk pulang untuk Sun. Tapi Lutfi SK bila blast from Calvin Winata. Roll back. Sangat sangat baik. Dan lihat mereka langsung mencoba untuk membaikkan. 3 hilang. Para pasukan dari Fnatic Onyx memberikan kembali keadaan. Ra tidak akan ada jalan untuk pulang. Mencoba untuk dibatasi. Tapi nampaknya Soul memberikan jiwa dan raga untuk Ra bisa pulang. Tapi Cloud Winata. What the blazing duet from Cloud Winata. Fnatic Onyx memegang temponya kembali. Lord bisa mereka amankan. Team fight-nya mereka ungguli bahkan point kill. Sekarang mulai setara dengan Lord. Yang pertama bisa membuat momentum kembali terbuka Fnatic Onyx. Mereka bisa mengamankan game ini dengan permainan rapih yang mulai dari sekarang mulai terlihat. Ini dia seorang God Laner tanpa mahkota bisa membalikan keadaan, dan itu dia, Lin. Divine Judgment akan coba digunakan oleh Suns untuk bisa menghukum Boxy the King. Ya makan boxinya biar nggak ada yang punya Divine Judgment. Sama-sama nggak takut makan depan. Benar. Karena damage-nya cukup sih. Cewek dengan 3 itemnya harusnya udah enak. Anti regennya life band ada di Kairi. Dengan ya kita tahu lah. Dari Baxia sendiri kan punya efek life band dari skill pasifnya sendiri juga. Ada burst damage dari Suns, dan lihat Lord yang sudah mulai hadir kali ini mengancam posisi dari Shell Siusun. Gaming di depan sana bakal coba dibuka vision oleh seorang Keyboy. Tapi nampaknya mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena dari Kairi tidak akan memberikan pressure. Dari Calvin Winata. Cari Calvin Winata adalah sebuah misi yang cukup berat diemban oleh seorang Boxy the King. Betul. Sama sih beratnya kayak Onyx Ji. Masalahnya Onyx juga punya satu misi MSG dan Council Play Keyboy. Watch! Dapat di 3 man stand. Di belakang sana Kairi mencoba untuk melakukan sandwich Kemi. Langsung blazing run from Cloud. Calvin Winata memporak-porandakan backline mereka. Walaupun tidak ada yang tumbang, tapi Kairi di sini seorang diri. Tidak ada bisa diselamatkan. Dapatkan 2 poin kill hilang. Sun! One last hit. Wow, what the outplay from Sun. Lihat flickernya mengarah ke kanan. Dan bahkan mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill. Calvin Winata versus dari Envy the King. Dan oh my god. Last hit dipegang Envy the King. Dan pasifnya itu sedang nyala. Ini lihat buying time yang diberikan oleh Sun. Mencoba untuk melaing sebuah momen. Tapi Winston Stranger
not save the day for this time untuk Suns harusnya. Oke, reset kembali 3 member yang hilang Kiboy. Ini low HP sih, mereka nggak bisa paksakan untuk dapetin kill ke arah MP The King tadi. Reset kembali, tempo yang tadi sempat dipegang Fnatic Onyx kembali dipegang oleh Siusun. Oh no. Kita lihat dari replay ini, mungkin setup yang baik tadi dari Lutfi yang kena tarik duluan. Gue pikir di situ, oke, Onyx yang akan menangin tim fight-nya karena nggak ada defense judgment lagi. Ternyata ketika Lutfi-nya masih bisa tetap ditumbangkan juga dan Kairi-nya udah terjebak nggak bisa kabur, MP The King ini jadi eksekutor yang benar-benar mematikan banget. Mereka nggak bisa sembarangan jalan. Jangankan Suns lah yang punya high mobility, Kiboy aja yang jalan kaki itu bisa dimakan. Dan sekarang kondisinya saat ini adalah gimana caranya mereka bisa mempertahankan mulut mereka. Dengan adanya Suns yang belum mendapatkan defense judgment dari Boxy The King, Vision akan coba dibuka terlebih dahulu, Lim. Oke, mungkin dengan Lord yang sebenarnya Lordnya lumayan keras juga sih. Dan ini udah masuk menit 13, sementara ya kita tahu Roger yang nggak kuat-kuat banget tapi konsil. The King akan coba cari di mana Kiboy berada. Lihat dengan konsil yang gagal dilakukan membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx mereka masih bisa megang momentum ini. Dan satu hal yang mereka harus tahu, mereka juga nggak bisa terlalu target kepada Ra karena Ra udah punya Winter Crown. Iya, sama-sama udah punya inilah ya perlindungannya masing-masing. Ya balik lagi untuk landing jauh yang nggak bisa dikontrol juga. Ini bakal menjadi penentuan juga nih. Siapa yang lebih baik dari landing jauhnya itu bakal menjadi pressure tambahan di Lord kali ini, namun konsil kali ini Gaming dari Kairi mencoba untuk masuk ke dalam bus satu persatu mencari di mana Ra berada. Ketika Ra muncul, informasi yang didapatkan ini akan coba dideliver karena Calvin Winata. Dan lihat Cloud Winata berhasil menghindari dan tidak berprogram yang diberikan dengan ada penalty zone. Mereka mencoba untuk bermain dengan santai. Mereka tim fight yang tidak mau terlalu terburu-buru, tapi pada saat sudah dikeluarkan oleh Lutfi, tim fight akan coba dipaksa oleh tim MP The King and the Gang mencoba untuk membuat Fnatic Onyx mundur, tapi nampaknya Fnatic Onyx membuat tim fightnya ini menjadi slow team fight supaya top lane mereka akan tetap masuk. Iya, sama-sama kehilangan Iya, flicker. dibikin slow team fight, Lim. Mereka nggak mau all in karena tarik ulur yang dilakukan tadi sama Fnatic Onyx. Sama-sama kehilangan flicker untuk kedua XP lane-nya. Ini bisa dibilang setara lah. Lutfi dan juga Sorian Felix, dia nggak ada flicker jadi nggak ada inisiator yang pasti. Mengandalkan Roamer dan Suns ini dari tadi defense judgment-nya ini menggunakan timing yang benar-benar tepat. Bagus banget ya. Sehingga ya memang tadi tarik ulurnya jadi berjalan dengan baik tanpa buang flicker loh. Suns-nya nggak buang flicker sama sekali. Ya, itu dia. Slow team fight yang mengakibatkan programnya dari Siusun ini mereka cancel. Yang tadinya dia mau all in loh. Tapi Konsil Gaming kembali terjadi. Dan Kairi yang ada di garis depan. Kalau Kairi terperangkap dan Kairi termerakan, mereka tidak memiliki power dari retribution. Namun dipecat menuju ke Lutfi. Oleh menuju ke Lutfi, semua jawaban untuk para pasukan dari Fnatic Onyx. Nampaknya di belakang sana para pasukan dari tim Siusun. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan damage yang diberikan oleh seorang MP The King. Bahkan Kairi tumbang di base turret depan sana. One man situation dari cewek harus mulai di respect karena MP The King dia tahu ada sosok Calvin Winata dengan Wind of Nature-nya. Tapi kondisi untuk Fnatic Onyx ini tidak baik. Oh no, Fnatic Onyx mereka tertinggal sekitar 4.000 gold dengan Lord yang bisa diamankan juga oleh Siusun. Ini menjadi hal yang cukup buruk untuk teman-teman dari Fnatic Onyx. Bahkan inner turret di bagian mid lane bisa dihancurkan juga. Immortal untuk Boxy The King. Ini pilihan terbaik karena dari tadi ketika Suns yang ngambil defense judgment, Boxy lah yang ditarget, tapi nyaris saja bisa di-trigger dari Immortalnya. Tapi kalian udah lihat sendiri, semakin kuat region lainnya. Mereka membuktikan negara-negara di luar Indonesia dan Filipina, mereka benar-benar berkembang dengan sangat pesat, Lim. Iya. Dengan item yang sudah siap juga, ready banget dari itemnya. Lord yang kali ini mulai dikawal dari arah mid lane, cukup berbahaya namun barrier cukup bagus. Kiboy beli waktu lagi dan lihat sih seperti apa dobrakan dari Siusun. Dobrakan yang coba dilakukan mereka di 3 lane berbeda, bahkan di arah mid lane mereka telah mendapatkan yang konsep terjadi penalti zone, berhasil mendapatkan momentum dari belakang dengan tenaga. Cewek masih coba untuk bertahan dan Kairi di depan sana mencari bola-bola dan warga. Damage yang instan membuat tim dan Fnatic Onyx mereka harus membalikkan kembali ke dalam dan bahkan lihat di dan di following up dan bahkan ini bencana. Berturut Fnatic